Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu uji persyaratan, yaitu uji normalitas. Sejumlah uji hipotesis itu mensyaratkan bahwa variabel-variabel yang diuji harus memenuhi asumsi normalitas. Artinya bahwa data-data tersebut harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, karena kita seringkali tidak tahu distribusi populasi data di mana kita memperoleh data, maka yang bisa kita uji untuk mengetahui apakah data kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal adalah dengan menguji normalitas data-data sampel. Nah, sesungguhnya uji normalitas itu diperdebatkan kalau dalam penelitian bidang pendidikan dan psikologi. Sebagian mengatakan bahwa uji normalitas tetap menjadi salah satu syarat dalam pengujian hipotesis penelitian, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa uji normalitas tidak begitu relevan dalam penelitian bidang pendidikan dan psikologi. Ini karena ada asumsi Galton yang menyebutkan bahwa data-data dalam bidang psikologi dan pendidikan itu cenderung mengikuti kurva normal. Namun demikian, karena sebagian mengatakan bahwa uji normalitas itu tetap dianggap perlu sebagai salah satu uji persyaratan dalam uji hipotesis, maka kita akan mendiskusikan salah satu jenis uji normalitas, yaitu uji chi-square atau uji chi kuadrat atau chi kuadrat. Meskipun uji normalitas itu bisa dilakukan dengan sejumlah uji, ada uji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji menggunakan uji Shapiro-Wilk, ada menggunakan uji chi-square itu sendiri, kemudian ada dengan menggunakan rasio kurtosis dan rasio squamous. Kita juga bisa mencermati apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak dengan melihat grafik histogram data kita. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan salah satu uji yang bisa dihitung baik dengan menggunakan aplikasi komputer maupun dihitung dengan menggunakan hitungan manual. Atau kita akan menggunakan salah satu jenis uji normalitas, yaitu uji chi-square yang bisa dilakukan baik dengan menggunakan aplikasi statistik berbasis komputer, tetapi juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus matematik. Nah, kita akan menghitung sebuah data yang merupakan data tentang motivasi belajar siswa yang diukur dari 100 siswa. Ada 100 siswa yang diukur tingkat motivasinya dan diperoleh data sebagaimana tampak di slide. Sekali lagi, ada 100 siswa yang diukur tingkat motivasi belajar mereka, dan 100 siswa tersebut setelah diubah datanya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu tampak seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah data motivasi belajar siswa sebanyak 100 siswa tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, kita akan menggunakan uji chi-square atau uji chi kuadrat untuk mengetahui apakah data motivasi belajar yang berasal dari 100 siswa tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan lagi bahwa tabel distribusi frekuensi ini itu terdiri dari 7 kelas. Ya, ada 7 kelas atau 7 interval. Interval pertama dari 140 sampai 144 dan seterusnya, dan interval terakhir 170 sampai 174. Lalu masing-masing interval terdiri dari frekuensi yang beragam,
dari mulai 7, 10, 16, 23, 21, 17, dan 6, sehingga totalnya adalah 100. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tabel distribusi frekuensi itu memiliki banyak kelas, di sini 7, panjang kelasnya adalah ada 5, 140, 41, 42, 43, 44, 45. 140, 141, 42, 43, 44. Panjang kelasnya ada 5, banyak kelasnya ada 7. Nah, bagaimana menghitung apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan KI kuadrat? Rumus yang biasa digunakan untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan KI kuadrat adalah KI kuadrat atau X pangkat 2 ya. KI kuadrat ini C square sama dengan total O dikurangi E pangkat 2 dibagi E. O adalah nilai hasil observasi atau hasil pengamatan, O sendiri singkatan dari observation. Kemudian E adalah nilai yang diharapkan, ya. E adalah nilai yang diharapkan atau nilai ekspektasi. Jadi E singkatan dari expectation, sedangkan K adalah bilangan kategori. Jadi rumus ini pada hakikatnya adalah ingin membandingkan antara data-data dari hasil pengamatan dengan nilai-nilai yang diharapkan. Supaya rumus ini lebih mudah digunakan untuk menghitung apakah data yang tadi sudah ditampilkan berdistribusi normal atau tidak, agar rumus ini lebih mudah digunakan, maka kita akan menghitung terlebih dahulu rata-rata dan varian serta standar deviasi. Untuk menghitung rata-rata dari data yang sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita menggunakan rumus mu sama dengan keseluruhan F atau frekuensi kali median dibagi keseluruhan F. Dalam kasus ini, keseluruhan F kali median adalah 15.780 dibagi 100 sama dengan 157,8. Inilah rata-rata data motivasi belajar yang diukur dari 100 siswa. Nanti proses perhitungannya ada pada slide berikutnya. Lalu yang berikutnya kita menghitung varians dan standar deviasi. Untuk menghitung varians dari data yang sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya adalah varians sama dengan keseluruhan atau sigma F kali M dikurangi mu pangkat 2 dibagi sigma F atau keseluruhan F atau total F. Sehingga dalam kasus ini sigma F kali M dikurangi mu pangkat 2 adalah 6.486 dibagi sigma F yaitu 100 sama dengan 64,86. Nah, selanjutnya adapun standar deviasi itu adalah akar dari varians. Oleh karena itu standar deviasi sama dengan akar 64,86 yaitu 8,06. Nah, kita akan mencermati cara menghitung rata-rata dan varian serta standar deviasi berdasarkan tabel berikut. Ini tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah interval kelas, kolom yang kedua adalah frekuensi, kolom yang ketiga adalah median, kolom yang keempat adalah frekuensi kali median, kolom yang kelima adalah median dikurangi rata-rata. Kolom yang keenam adalah median dikurangi rata-rata pangkat 2. Dan kolom terakhir adalah frekuensi kali median dikurangi rata-rata pangkat 2. Kolom pertama ini kelas yang terdiri dari 7 kelas. Banyaknya kelas ada 7, panjang kelasnya ada 5. Frekuensinya juga sudah ada, totalnya adalah 100. Mediannya adalah titik tengah tiap kelas, sehingga untuk kelas 140 sampai 144 mediannya adalah 142, interval 145 sampai 149 mediannya adalah 147 dan seterusnya. Lalu kolom yang keempat frekuensi dikalikan dengan median. Frekuensi untuk frekuensi untuk interval pertama frekuensinya adalah 7, mediannya adalah 142 sehingga dikalikan 7 kali 142 adalah 993. Interval yang kedua frekuensinya 10, mediannya 147 sehingga frekuensi kali median adalah
10 kali 147, 1470 dan seterusnya. Nah, total frekuensi kali median ya atau sigma F kali M adalah 15.780. Inilah nanti yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata. Ya, 15.780 di sini 15.780 dibagi 100, maka hasilnya adalah 157,8. Inilah rata-rata data motivasi belajar 100 siswa yang tadi sudah ditampilkan. Lalu kolom yang kelima, median dikurangi mu, ya. Median adalah titik tengah dikurangi mu rata-rata, sehingga untuk interval pertama mediannya 142 dikurangi 157,8, maka M dikurangi mu sama dengan minus 15,8. Untuk median yang kedua 147 dikurangi rata-rata 157,8 sama dengan minus 10,8 dan seterusnya. Lalu masing-masing dari M dari kolom yang kelima ini itu dikuadratkan lalu disimpan di kolom yang keenam, yaitu M dikurangi mu pangkat 2. Kuadrat dari 15,8 adalah 249,64. 10,8 kuadrat adalah 116,64 dan seterusnya. Lalu kolom yang keenam ini itu dikalikan dengan kolom F atau kolom frekuensi, sehingga pada kolom terakhir F kali median dikurangi mu pangkat 2. Untuk interval pertama F-nya adalah 7 dikalikan dengan 249,64 sama dengan 1747,48. Untuk frekuensi yang kedua 10 kali 116,64 adalah 1166,4 atau 40. Sehingga kalau dijumlahkan frekuensi kali median dikurangi mu pangkat 2 totalnya adalah 6486,00. Inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung varians atau standar deviasi. Sehingga varians adalah yang rumusnya adalah sigma F kali M dikurangi mu pangkat 2 dibagi F adalah 6486 yang ini dibagi 100 atau total frekuensi sama dengan 64,86. Jadi variannya adalah 64,86. Oleh karena itu maka standar deviasi adalah akar dari 64,86 sama dengan 8,05. Sehingga kita sudah mengetahui untuk proses berikutnya kita perlu mengetahui rata-rata dan standar deviasi. Rata-ratanya adalah 157,8, standar deviasinya adalah 8,05. Nah, dari tabel distribusi frekuensi dari kelas ini kita akan membuat batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah untuk 140 adalah dikurangi 0,5 sehingga 139,05. Dan batas atas kelas pertama adalah 144 ditambah 0,5 sehingga 144,5. Inilah batas batas kelasnya. Ya, batas kelas bawah interval pertama adalah 139,5. Lalu batas kelas atas interval pertama adalah 144,5. Ini sekaligus menjadi batas bawah interval yang kedua. Dan batas atas interval yang terakhir adalah 174,5. Nah, kita akan menghitung Z. Kita akan menghitung nilai Z, ya. Nilai Z seperti yang sudah kita diskusikan pada saat diskusi kurva normal. Rumus Z sama dengan X, yaitu ini ya. X masing-masing ini kita sebut X dikurangi mu, dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, inilah makanya rata-rata diperlukan, standar deviasi diperlukan dalam rangka menghitung nilai Z. Jadi rata-rata yang tadi sudah kita hitung 157 dan standar deviasinya 8,05 itu digunakan untuk menghitung nilai Z tiap batas kelas. Ya. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Untuk Z yang pertama
kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. X dikurangi mu dibagi sigma kecil. Sehingga untuk Z pertama atau kita sebut Z hitung yang pertama adalah 139,5 dikurangi 157,8 dibagi 8,09 sama dengan minus 2,27. Minus 2,27. Kita tulis di sini. Lalu untuk Z hitung yang kedua ya 144,5 dikurangi 157,8 dibagi 8,09 sama dengan minus 1,65. Kita pindahkan di sini dan dihitung seterusnya, dihitung nilai Z-nya ya, lalu disimpan sehingga kita harus menghitung untuk contoh ini adalah 8 Z 8 sehingga akan diperoleh nilai Z hitung sebanyak 8 baris. Nah, setelah kita menghitung menghitung nilai Z, selanjutnya kita akan menentukan nilai Z tabel dari masing-masing Z hitung. Dari kolom yang kedua ini adalah Z hitung, kita akan menentukan berapa Z tabelnya sehingga nanti kita bisa memperoleh luas tiap kelas interval. Untuk menentukan Z tabel kita perlu tabel Z. Tabel Z yang sudah dibagikan kepada rekan-rekan mahasiswa juga sudah ada. Ini adalah tabel Z ya, tabel Z yang garis adalah yang di bawah Z ya, di bawah Z itu adalah 0,0 sampai 6,0. Kemudian yang lurus dengan Z secara horizontal adalah 0,00 sampai 0,9. Untuk menentukan Z tabel, kita akan membagi Z hitung dipecah menjadi 2. Jadi angka 2,27 kita pecah menjadi 2,2 dan 0,07. Ya. 2,2 dan 0,07. Nah, berapa 2,2 dan 0,07 kita tentukan Z tabelnya. Di sini 2,2 ini lalu tarik lurus ke kanan lurus dengan angka 0,07. 22 tarik lurus ke kanan lurus dengan 0,07. Hasilnya adalah 0,4884. 0,4884. Lalu yang kedua, tanda minus ini bisa diabaikan saja. 1,65 kita pecah menjadi 1,6 dan 0,05. 1,6 dan 0,05. 1,6 tarik lurus ke arah ke kanan lurus dengan angka 0,05. Hasilnya adalah 0,4505. 0,4505. 0,4505. Demikian juga seterusnya. Jadi silahkan dilanjutkan. Dan ini di sini sudah diisi. Untuk menentukan Z tabel sekali lagi kita memerlukan tabel Z dan sekali lagi Z hitung untuk menentukan Z tabel itu dipecah menjadi dua kelompok. Misalnya 2,27 kita pecah menjadi 2,2 dan 0,07. Nah, setelah kita menentukan Z tabel, langkah berikutnya adalah menentukan luas tiap kelas interval. Caranya, kita akan mengambilnya dari nilai Z tabel. Nilai Z tabel untuk batas kelas yang pertama adalah 0,4884, sedangkan nilai Z tabel untuk batas kelas yang kedua adalah 0,45505. Kita mulai dari luas interval di sini. Jadi untuk 0,0379 ini berasal dari 0,4884 dikurangi 0,4505 sama dengan 0,0379. Angka 0,1017 itu berasal dari pengurangan 0,4505 dikurangi 0,3488. Angka 0,1897 itu berasal dari pengurangan 0,3488 dikurangi 0,1591.
Sedangkan angka 0,2423 itu merupakan penjumlahan antara 0,1591 ditambah 0,0835 sehingga hasilnya adalah 0,2423. Mengapa dijumlahkan? Karena ini ada peralihan dari minus ke positif. Ya. Minus 0,41, sedangkan di sini adalah positif 0,21. Sehingga untuk mencari luas tiap kelas interval yang ini biasanya terletak di tengah itu ditambahkan. Yang berikutnya itu sama masih dikurang. Minus 0,2135 itu berasal dari 0,0832 dikurangi 0,29967 sehingga hasilnya ini. Angka minus 0,1298 itu berasal dari pengurangan 0,2967 dikurangi 0,4265. Dan yang terakhir juga sama, minus 0,0543 itu merupakan pengurangan dari 0,4265 dikurangi 0,4808. Ini namanya luas tiap kelas interval. Sehingga dari sinilah kita akan memperoleh nilai ekspektasi, nilai yang diharapkan seperti yang tadi ada pada rumus chi-square. Untuk memperoleh nilai ekspektasi, ya nilai yang diharapkan, kita mengalihkan luas tiap kelas interval dikalikan dengan banyaknya data, yaitu 100. Ya, 100 atau total F atau N, sehingga 0,0379 kali 100 sama dengan 3,79, 0,1017 kali 100 sama dengan 10,17, 0,1897 kali 100 18,97. Ini nilai ekspektasi. Sehingga dari nilai-nilai inilah yang nanti akan bisa kita hitung, bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus chi-square. Sedangkan O, nilai observasi atau nilai hasil pengamatan, ini adalah frekuensi. Ya. Frekuensi seperti ini, 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Ini frekuensi atau nilai O. Nilai O adalah nilai hasil observasi. Nilai O-nya adalah 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Nah inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam rumus chi-square. Ya. Rumus chi-square-nya adalah ini. Kita akan masukkan nilai E dan nilai O ke dalam rumus ini. Ya. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung hasil akhir berapa skor chi-square-nya. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, ya, kita memasukkan masing-masing nilai ekspektasi, nilai observasi dan nilai ekspektasi ke dalam rumus ini, sehingga hasilnya adalah 7 dikurangi 3,79 pangkat 2. 7 adalah nilai observasi atau frekuensi yang pertama. Dan nilai ekspektasi untuk kelas pertama adalah 3,79 pangkat 2 dibagi 3,79. Lalu frekuensi yang kedua atau nilai observasi yang kedua adalah 10 dikurangi 10,17. 10,17 adalah nilai ekspektasi yang kedua pangkat 2 dibagi 10,17. 7 ya, 7 dikurangi 3,79 pangkat 2 dibagi 3,79 hasilnya adalah 2,719. 10 dikurangi 10,17 pangkat 2 dibagi 10,17 hasilnya adalah 0,0028. 16 adalah nilai observasi atau frekuensi yang ketiga dikurangi 18,97 pangkat 2, maaf, pangkatnya terlewat, dibagi 18,97 sama dengan 0,464. Sehingga kalau dijumlahkan ini nilai chi-square-nya, karena ini adalah keseluruhan chi-square, adalah kalau dijumlahkan ini 2,719 ditambah 0,0028 ditambah 0,464
dan seterusnya. Skornya adalah 4,62. Nah, 4,62 kita sebut sebagai chi-square hitung atau chi-kuadrat hitung. Chi-kuadrat hasil perhitungan. Ya. Nanti nilai chi-kuadrat perhitungan akan kita bandingkan dengan chi-kuadrat tabel. Chi-square tabel. Ya. Kita akan bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, ketentuan pengambilan kesimpulannya, jika chi-square hasil perhitungan atau chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel yang nanti akan kita cari, maka disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekali lagi, kita sudah memperoleh chi-square hitungnya, yaitu 4,62. Kita tinggal mencari chi-square tabelnya. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan tabel chi-square. Tabel chi-square adalah ini, ya, chi-square distribution table, ya. Ini DF, ya, DF atau degree of freedom dari 1 sampai 1023, dan di baris paling atas itu adalah alpha atau tingkat signifikansi. Yang kita gunakan adalah tingkat signifikansi 0 atau alpha 0,050. Jadi yang digunakan yang ini, ya. Biasanya dalam ilmu sosial yang digunakan adalah yang ini. Meskipun ada beberapa penelitian yang menggunakan 0,01, ya. Sehingga yang digunakan ada yang ini. Tapi untuk ilmu sosial termasuk pendidikan lebih banyak menggunakan 0,05. Ini namanya sekali lagi tabel chi-square atau tabel chi-kuadrat, ya. Nah, bagaimana cara mencari chi-square tabel? Untuk mencari chi-square tabel kita membutuhkan DF dan alpha. DF atau singkatan dari degree of freedom, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan derajat kebebasan atau DK. DF rumusnya untuk chi-square adalah banyak kelas interval. Banyak kelas interval tadi kita adalah 7, ya. Banyak kelasnya 7 dikurangi 3. 3 itu sudah menjadi ketentuan, atau DF sama dengan K min 3. K adalah banyaknya kelas, 3 adalah angka konstanta yang sudah ada dalam rumusnya. Sehingga DF sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. 7 min 3 sama dengan 4. Sedangkan alfanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah 0,05. Nah, kita sudah memiliki apa? Untuk membaca tabel chi-square tabel kita sudah memiliki DF dan alpha. DF-nya adalah 4, alfanya adalah 0,05. Kita tinggal buka tabel chi-square-nya. DF-nya adalah 4 ini, ya. Ini 4. Tarik ke kanan lurus dengan 0,05 sehingga nilai chi-square tabel adalah 9,4877. Saya ulangi lagi, nilai chi-square tabel, ya, dengan DF 4 dan alpha 0,05 adalah 9,4877, ya. 9,49 lah. Ini bukan dibulatkan, angka di belakang koma hanya 2 sehingga 9,49. Nah, chi-square hitungnya adalah 4,62 sedangkan chi-square tabelnya adalah 9,49. Ketentuannya jika chi-square hitung lebih kecil, ya, dari chi-square tabel, maka disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita tahu chi-square hitungnya adalah 4,62 dan chi-square tabelnya adalah 9,49. Nah, kesimpulan karena chi-square hitung yaitu 4,4 lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 9,49, maka dapat disimpulkan bahwa sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Artinya data yang tadi contohkan, yaitu data tentang motivasi belajar dari 100 siswa itu berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan chi-square. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.